Kita koperasi ini memang waktu ini koperasi ini kita sejarahnya dulu ya, bikinnya ya, hasil itu ada komunikasi dengan PWNU. Dengan PWNU itu kan kita ada MOU all in, tadinya pertanian jadi all in semuanya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur ya, jadi dengan program negeri ini kita dapat. Jadi MOU-nya all in, tergantung dari program nasional ya. Nah, kenapa harus koperasi? Memang kita sudah dari bulan Mei kita sudah diomongin koperasi, tapi kami karena baru program yayasan dulu lah ya. 2 kali kita disentil. Dia terakhir panjangnya dia koperasi, ya kita nggak tahu ini berkat kita ya, bahwa kita kira menang duit tak? Nah, koperasi harus ada. Saya debat dengan Pak Nur waktu itu. Koperasi yayasan, semua yang mana dulu juga nggak apa-apa. Tapi yayasan dulu bikin koperasi bikin yayasan, itu peristiwa hukumnya gitu ya. Jadi apa namanya? Nggak apa-apa lah. Ya, inilah kita seperti dadakan Bu Erdi ya. Tapi ibaratnya itu link kita mengikuti koperasi gitu ya. Nah, jadi begitu baiknya PWNU lah ya, mendorong kita ikut harus ikut pelatihan, apalagi di tingkatnya kan Kementerian Koperasi Pak. Jadi ada juga pelatihan di depan, tapi Jabar ya, yang ada aja UMKM, tapi nggak tepat, nggak usah lah. Kita levelnya dari situ, maksudnya apa? Yang itu jabaran dari yang di Ultipa. Jadi nggak usah nanti kalau yang Kemenkop hadir itu baru hadir lah. Jadi banyak pelatihan koperasi itu karena apa? Undang-undang berubah, kerjasama antara kementerian dengan lembaga itu banyak, jadi banyak peristiwa berubah undang-undang dan lainnya. Makanya terus manusianya pun dirubah gitu, mindsetnya bukan seperti KUD kan, dilebarkan karena ada perubahan yang rantai pasokan lokal. Jadi ini kan ibaratnya bukan membunuh mafia ini lah ya. Dari dulu kan pertanyaan begini, ini pertanyaan datang dari maaf ya, yang punya barang tapi lu benghar di tengah, nah. Konsumen, nah harga jangkung di tengahnya benghar, makanya disatuin. Di sini berlibatnya petani, koperasi lah ya, dari konsumen. Nah, koperasi ini ya itulah tadi banyak nanti program koperasi, SDM dan pelatihan diperbanyak, ya biar apa? Biar pintar, ibaratnya begitu. Jadi itulah yang tadi yang didorong oleh NU. Kita seperti dadakan, tapi seperti tidak dadakan, ya kita terbentuk ya dengan marwahnya. Intinya kita nggak munafik, mensejahterakan warga Gapura. Di dalamnya mangga itu koperasi yang punya teknis lah ya, dengan sistem sistem bisnisnya, ya manajemennya, kontrolnya, marketingnya berdasarkan sistem itu mangga kan gitu ya. Kami dari yayasan hanya menyelenggarakan, melahirkan kontrol juga. Nanti ada juga clue dari Pak Saknur. Banyak koperasi bikin yayasan bikin koperasi berkhianat. Makanya nanti di notariat ada namanya risalah. Ini yang Gapura loh. Terus koperasi, ini yayasan kami loh. Itu bisa dinotariatkan di. Ini banyak yayasan kantor Indonesia aja ya. Itu yang punyanya ini berkhianat. Udah punya uang triliunan, ini bukan yang saya. Di belakangnya bintang 3 beda di yayasan berkhianat gitu ya. Tapi enggak lah. Tapi kan udah ada apa? Dikasih tahu NU, ada nanti dinotariatkan bahwa ini yang Gapura. Yang gitu aja. Jadi masyarakatnya Gapura. Jadi potensinya yang dilihat oleh NU gini. Kita kan Jabar membuat 27 kota yang tadi sebutkan. Itu warga kita sejabar. Jadi kita tuh win-win lah dengan mereka juga, itu warga kita harus sejahtera ya. Nah itu win-winnya banyak kan. Di 27 itu ya kita ramu, tapi kooperasinya di pusat. Itu aja. Terus kita juga diberi keuntungan ya. Banyak orang mendirikan kooperasi mau apa kan gitu ya. Ini kita udah dikasih, seperti kami waktu kemarin halakoh ketahanan pangan pertama lah itu ya, dengan ekologi sistem
kita udah diajak untuk mensuplai dan kambing domba. Tapi ternyata di dalamnya nggak banyak Pak. Ada susu sapi perah, susu sapi, susu kambing, mangga, pisang, nah itu semuanya. Tapi penjabarannya jabar segini, kita tingkatkan segini. Jadi apa namanya? Tingkatkan punya 1.000 jabar tuh ya. Nanti tahun sekarang 20.000 ya kita ikutan di situ. Jadi kita enak ya. Terus dari apa? Dari komoditi. Apalagi dari Iltifa kan banyak Bu ya. Itu sebenarnya kita hanya tinggal mau apa? Udah dikasih apa? Produknya. Tapi kalau kita mau bikin produk seperti Pak Hendy bilang ngomong, gula itu produk kita, itu sangat bagus. Kita punya produk sendiri ya. Itu aja hanya dasarnya salahnya ya, bahwa koperasi memang itu untuk membiayai apa ya, anggotanya. Jadi ya kalau titip pesan Pak Nurdin dengan Pak Nur, geretlah profesional, karena semua juga biar maju negeri ini, kan gitu ya. Profesional lah, bermimpi lah dulu kan. Diajak profesional ya, disiplinnya, kan gitu ya. Jadi berdasarkan sistem jalan, yakinlah dan insya Allah itu jalan dengan doa, dengan kerja. Kalau kerja keras dengan cerdas juga ya, capek serangan gitu. Tapi kita saling berhubungan, banyak kepala, banyak teori, lebih bagus, dan kita ambil benang merahnya. Begitu kalau kata pengantar. Maka Bu Hendy atau Pak Hendy mengkayakan ini rapat Pak ya. Enggak. Terima kasih. Saya mau bantu aja. Silahkan. Ya tadinya saya Pak Hendy dulu. Saya melengkapi soalnya saya ngeliat potensi Pak Hendy. Jadi langsung mulai aja ya. Mulai. Waktu di sini kita briefing dulu itu. Ini izin duduk ya. Gak apa-apa. Kalau begini saya suka lupa waktu. Jadi kalau Pak Hendy kan kemarin potensinya tuh kalau bercerita di sini bagus. Kalau saya kan hanya pengalaman koperasi warga simpan pinjam gitu. Nah, jujur pada waktu berangkat ke sana tuh kan saya minta pembekalan. Saya harus bicara apa di sana, takutnya ada ibu dari mana ngapain siapa gitu kan. Ternyata selamat itu Bapak Ibu. Aman. Yang rewel sesama. Jadi bahkan di hari terakhir itu saya kan duduk manis, ada ibu, Bu meni anteng, oh ya, saya sudah tenang. Padahal sebetulnya saya kosong. Tapi saya harus. Lebih Pak, saya terkejut. Saya kemarin ke sana delegasi tugasnya kan pembinaan koperasi. Ternyata memang betul koperasi, tapi bidang mereka tuh di sana yaitu tadi yang Bapak cerita, rantai pasar lokal. Lebih ke agri pangan ya, agrikultur. Jadi mereka sudah jalan. Kita diajak keliling kebunnya, Pak Hendy, oke banget itu kok kebunnya tuh showcase. Jadi kalau yang dari petani untuk pemasok itu sekeliling. Nah itu yang saya terkejut. Saya mau jualan apa? Gitu ya. Betul. Makanya saya bilang Pak Hendy yang maju biar Pak Hendy yang nyenyong saya yang cukup. Ternyata Pak Hendy juga, Pak Hendy tenang aja tuh Pak. Ya tenang bagaimana? Saya tim penggembira maksud. Jadi saya mau ada. Saya juga jualan loh. Jualan apa? Ini saya mau gitu Pak Hendy ya. Lah kan Pak Hendy punya produk, saya nagol maksudnya gitu. Tapi oke. Nah yang bikin saya kemarin panas di akhir tuh Al-Ittifaq menjembatani antara koperasi Bapak Ibu. Apabila mau koperasi Ibu dengan Bapak join, kami fasilitasi, ini draftnya. Koperasi Bapak Ibu dengan saya oke juga, ini draftnya. Tapi kami bukan bentuk dana. Fasilitas singkatnya, Bapak punya apa? Kayak tadi, kambing. Oke, ke saya cari market. Misal, saya punya klub dan kebetulan saat ini fokus mereka di MBG. Itu tuh nggak habis-habis ya. Jadi memang Ittifaq tuh bagus lah gitu. Cuman yang kemarin saya begitu terakhir tuh dari pertama datang tuh 100 orang tuh mungkin ibunya 10%. Tapi yang 10% itu begini. Mereka memang intinya minta dana. Lah saya mau minta dana tapi mau jual apa gitu kan. Tapi dalam saya sudah pernah punya decking lagi gitu kan. Jadi saya ikuti, saya catatin. Tapi memang gak masalah. Ibu bang, sama saya bang ya. Bang di belakang ya. Sudah kok. Saya dengan maju. Silakan ayo tanda foto. Kan saya ngiler gitu ya. Saya mau pengen tanda tapi apa gitu. Jadi intinya memang rantai pasok lokal itu. Jadi saya kesampingkan yang maksud koperasi versi saya memang untuk misalkan Bu Astrid punya telur, saya beli nih, saya ini nanti saya jual ke Pak Ade. Jadi uang kita tuh di
Chandra. Aduh. Kameramen bingung nih. Kameramen bingung. Rapat koperasi itu di situ. Kalau nunggu Bu Werdi, ya maksudnya dari Pak Hendi dulu kan dua. Ya, gini. Punten izin. Oke, mana? Mas Sekum. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa rasul abi wa ulami sayyidul amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pada saat ini yang hadir di sini kebanyakan sudah tidak asing lagi, tapi ada hadir juga. Saya melihat ini ada ibu siapa punten Bu? Bu Dede. Bu Dede kebetulan Bu Dede ini istrinya Pak Agus. Agus itu satu organisasi dengan saya, satu ormas, jadi forum ormas LSM. Beda organisasi. Juga ada Pak siapa? Pak Agus juga ya. Tapi tidak masuk Agus ya enggak ini. Agus. Teman Ibu siapa? Bu Astri. Ya, Bu Astri. Ya, terima kasih sudah datang ke sini ya, dan juga terima kasih juga buat teman-teman semua. Nah, perlu saya mungkin sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu. Ini mungkin supaya apa namanya kronologisnya paham dulu ya. Kenapa diadakan rapat kali ini, walaupun rapat sederhana lah ya. Yang pertama adalah yang paling utama adalah intinya adalah pembentukan koperasi. Jadi perlu diketahui dari mana asal usulnya bisa terbentuk koperasi. Ini ada satu dan lain hal kita melihat potensi. Yayasan kita alhamdulillah sudah berjalan dan sudah legalisasi sudah lengkap. Tinggal ada satu PR yang harus kita hadapi, itu adalah pembentukan untuk di daerah kabupaten kota. Baru beberapa yang sudah terbentuk. Nah, insya Allah di bulan Januari ini itu sudah terbentuk 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Mungkin saya perkenalkan dulu, ini Pak Ahmad Dedi Suhada. Beliau adalah sebagai pembina. Satu lagi ada yang kebetulan beliau sedang ditugaskan dari kantornya di Garut, orang BPN, namanya Pak Suryadi. Ya, di sini juga ada Pak Tony, ini sebagai pengawas, dewan pengawas. Ada juga Pak Murad yang tidak hadir sebagai penasehat. Ada Pak Sulaiman atau Pak Ebon, itu penasehat juga. Ini ada Pak Yosef sebagai bendahara umum. Sebagai sekretaris umum. Punten. Pak, saya lihat langsung sana tadi. Ada Pak Husen, Pak Ahmad Husen ini sebagai bendahara umum. Dan ada rekan-rekan di sini juga yang dari Humas, dari kebetulan Pak bagian organisasi yang tadinya mau hadir, kebetulan masuk gelombang 2 ya di acara Kesbangko, jadi beliau tidak bisa hadir. Tapi tidak mengurangi maksud dan tujuan daripada rapat ini. Yang utama adalah tadinya pemaparan ya, awal mula diadakannya koperasi ini seperti apa. Nanti sebagian besar mungkin Pak Yosef juga sudah paham sebenarnya, tetapi Pak Yosef tidak ikut pada saat acara di Ciwidey itu ya. Yang diharapkan itu nanti ada pelaporan hasil pelatihan replikasi model pasok lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan yang di Ciwidey. Ini setidaknya ini jadi rekomendasi atau jadi gambaran referensi kita dalam rangka pembentukan koperasi ini. Karena koperasi ini jangan sampai kita salah persepsi juga, seolah-olah kita membentuk organisasi baru yang memang pada faktanya bahwa itu mempunyai badan hukum yang berbeda gitu kan, sehingga kedudukannya nanti secara kelembagaan itu sama dengan yayasan sebenarnya. Tapi dalam rangka pembentukan ini adalah di bawah yayasan. Jadi pembentukan yayasan, orang-orang yayasan sendiri. Karena daripada
tentunya ini menjadi secara otomatis menjadi anggota Yayasan Gapura. Dalam hal apa? Di sini bisa saja nanti dalam hal marketingnya, distribusinya, atau juga apa ya, lingkupnya lebih luas lagi, kan? Jadi tidak hanya vokasi kepemimpinan untuk mencari profit ya, keuntungan di sana, sehingga kita bisa kolaborasikan. Nanti korelasi seperti apa yayasan? Nanti kita akan buat KSO nanti kerjasama nasional dengan yayasan, sehingga kita saling memantau, saling mengawasi nantinya. Nah, kenapa saya lebih cenderung kepada pembentukan ini tidak asal-asalan? Karena menjawab peluang tadi bahwa di sini akan turun anggaran yang memang harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Jadi jangan sampai kita menerima anggaran tetapi pada saat pelaksanaan atau penggunaannya kita salah sasaran. Ya, tentunya itu akan jadi blunder bagi kita sendiri karena kita harus mempunyai kewajiban untuk melaporkan. Kalau di operasi itu ada yang namanya RAT ya, rapat akhir tahun, itu harus melaporkan berapa keuntungan kita, berapa dana kita yang kita gunakan, itu harus melaporkan. Dan yang paling penting adalah tidak semata-mata bahwa ketua ini mempunyai hak prerogatif penuh. Yang paling tinggi di operasi ini adalah Pak Anggota. Dan itu nanti semua keputusan, semua kebijakan atau regulasi yang di dalam operasi itu harus diputuskan di dalam rapat anggota. Nah, sehingga nanti diperlukan struktur-struktur yang memang untuk melengkapi operasi sendiri. Saya sudah buat strukturnya sebenarnya, bahwa ini nanti ada yang namanya satu rapat anggota ya, paling tinggi nanti ada pengawas, ada juga pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara 1, bendahara 2. Kemudian nanti ada manajemen di sini karena bidangnya ini, produsen ini mencakup distribusi, mencakup juga marketing dan lain-lain. Tentunya kita memerlukan manpower ya, memerlukan nanti PIC atau penanggung jawab di bidangnya nanti. Kemudian juga di sini nanti kita terintegrasi juga ke pemerintahan ya, yang sebagai regulasinya nanti bentuk pelaporan seperti apa. Bahkan ya kalau kita mendapatkan anggaran yang sifatnya anggaran dari APBD atau APBN, itu kita harus mempertanggungjawabkan dalam laporan akhir tahun. Dan kalau ada selisih atau terjadi hal-hal yang memang keluar dari porsinya, ya resikonya kita diaudit oleh BPK dan akan berakibat hukum. Tentunya itu kita hindarkan. Makanya saya menginginkan di dalam koperasi ini tentunya harus orang-orang yang memang mumpuni atau mempunyai kompetensi yang pas. Ya, walaupun ya kita sama-sama belajar sebenarnya, kita sama-sama belajar, tetapi kita harapkan bahwa orang yang menempati itu benar-benar orang yang bertanggung jawab. Tentunya bukan sepenuh waktu, tapi sepenuh hati, gitu kan? Karena saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak punya kegiatan di luar, tidak mungkin harus terfokuskan 24 jam di koperasi. Sehingga saya meminta kepada rekan-rekan semua itu, kita harus berikan sepenuh hati, walaupun tidak sepenuh waktu, tetapi secara profesional nanti ada orang-orang yang menanganinya di manajemen tadi. Karena ada bagian produksi, ada bagian marketing dan lain itu banyak. Dan bidang garapannya banyak. Ketika kita bicara anggota kita adalah para perusahaan dan UMKM, usaha mikro atau makro, ini jelas ini memerlukan skill atau kompetensi yang profesional, sehingga kita tidak bisa seenaknya saja operasi kita yang ngatur, kita yang urus atau tidak gitu. Itu harus dipahami semua oleh rekan-rekan semua, bapak-bapak ibu semua, dan supaya lebih mungkin membuka nanti apa sih tujuannya, awal mulanya tadi, peluang-peluang tadi mungkin sedikit nanti Pak Yosef yang akan menyampaikan, dan juga nanti Pak Heri yang nanti kita tunggu Bu Heri. Pak Heri sedikit mungkin bisa memaparkan peluang apa yang pada saat pelatihan itu. Ini sebenarnya satu kebanggaan, satu kehormatan bagi kita bahwa Yayasan Gapura ini memang belum terbentuk operasi, tapi sudah diberikan peluang, sudah diberikan kesempatan untuk bergabung. Yang notabene mereka sebagian besar operasi sudah berjalan.
sementara ini mereka menaruh perhatian, menaruh kepercayaan kepada kita, ya. Sehingga kita membuktikannya, ya bukan kita merekayasa ya, tapi kita membaca peluang. Malah ibu malah mencari, nah bukan memanfaatkan peluang yang ada, tetapi kesempatan ini biasanya tidak datang 2 kali, ya. Makanya kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sama-sama harus sepakat atau juga mempunyai itikat bahwa dalam pembentukan ini memang kita harus dituntut untuk profesional, ya. Sehingga jalannya ini nanti tidak harus diasuh terus Bu Yayasan, nanti koperasi bisa berjalan sendiri. Makanya alhamdulillah Bu Dede dan bisa hadir. Kemarin saya sempat ngobrol Bu dengan Pak Agus, Ibu ingin ada kegiatan segala macam. Alhamdulillah kita terbuka buat semua sebenarnya Bu ya, terbuka buat semuanya. Terima kasih juga Ibu sudah datang ke sini, dan setidaknya nanti Ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi pengalaman Ibu ya, walaupun Ibu sebagai pengajar tentunya saya yakin Ibu tentang keorganisasian paham ya, nanti kita bisa sharing saja Bu ya. Nah untuk lebih, karena Bu Eli sudah datang, nanti yang bisa melaporkan hasil daripada pelatihan kemarin ini supaya itu jadi gambaran gitu ya. Nanti malah dari Ibu, dari Kang Henry yang akan menyampaikan. Nah nanti seperti yang urutan ini Bu, nanti ada pelaporan dari hasil pelatihan, kemudian pembentukan suatu koperasi, juga pembahasan tentang koperasi produksi atau produser, dan pembentukan manajemen yang nanti diserahkan kepada pengurus yang sudah terbentuk. Karena kemarin Pak Bendung, mohon maaf, kita sudah koordinasi dengan notaris ya. Notaris sudah siap untuk menerbitkan aktanya dan juga legal-legal yang lain sampai kepada Kemenko. Di kota semua sudah lengkap, nilainya sekian, NIK mereka siap, NIK-nya semua ada, semua aja. NIK tapi NIK tidak bersertifikat ini Pak ya. NIK tidak bersertifikat. Artinya sertifikasi itu nanti diperlukan untuk bidang-bidang yang kita garap. Nanti secara terpisah itu nanti. Tapi mereka memberikan peluang dengan NIK ini kita bisa mengambil beberapa bidang nanti sesuai dengan produksi tadi. Itu kan banyak. Nanti kita yang urus sendiri. Totalnya kita sudah sampaikan ke Pak Bendung, dan insya Allah dalam waktu dekat setelah pembentukan ini pun sudah jadi, kita akan langsung daftarkan di notaris. Sehingga kalau sudah terdaftar itu bisa 2-3 bulan katanya, 2-3 bulan itu jadi, dan diharapkan setelah 2-3 bulan itu kita sudah bisa membentuk manajemen tadi sesuai dengan kebutuhan. Manajemen kebutuhan apa saja, nanti yang produsennya, atau yang paling utama adalah bagaimana kita membuat database gitu ya, dan bisnis yang nanti maksudnya koperasi, sehingga kita bisa gunakan yang sudah ada, kemudian kita mendata kembali siapa saja yang ingin bergabung di sini. Tentunya kan kalau yang namanya keanggotaan koperasi itu tidak ada unsur paksaan ya di sana ya, tapi yang paling utama adalah yang sudah tersatu itu adalah dalam pembentukan rapat pembentukan yang sudah ada ini bahkan 20 kita sebetulnya sudah, tapi yang paling utama keanggotaan ini minimal harus ganjil ya, maksimal 9, minimal 9 itu harus ada. Nanti penempatannya di pengurus dan pengawas. Itu saja mungkin sebagai gambaran saja. Nanti saya minta juga kepada Dodi atau Kang Henry untuk menyampaikan sedikit saja hasil daripada pelatihan ini, sehingga kita bisa wawasan itu terbuka. Oh, ruang lingkup koperasi ini seperti ini, oh peluangnya seperti ini. Malah dari Cimahi. Sementara lagi dapat. Masih Danu Pak. Danu. Masih bersih kan? Kita lanjut ya. Tetapi uang cashnya itu sudah cash. Dia bergeraknya di simpan pinjam saja. Ada yang lain juga. Ya maksudnya bisnis lainnya. Umroh, yang kedua warung serba ada. Dia tampung UMKM yang dari daerah-daerah, ditampung ke koperasi itu, karena dia jual, dia memerlukan, dia punya MBG.
kayak ayam masukin berikut dia jualan juga gitu. Tapi di samping ini dia punya koperasi, tidak artinya tidak berurusan dengan MBG. Silakan MBG berjalan, barang dari kita lo beli loh. UMKM yang dari daerah-daerah yang jual telur, yang menjual ayam kayak gitu, bumbu segala macam, masuk ke dia. Walaupun ke umum juga dijual, jadi semacam minimarket. Retail juga dia bergerak dalam retail. Iya retail juga simpan pinjam dan ya yang bilang ke tadi umroh di sana gitu ada kelebihan mungkin uangnya sudah besar tadi ya itu artinya ada kelebihan di sana kalau berangkat punya uang berapa nanti dicicil tanpa bunga terus bisa keliling Cina ada surprise ya ke Cina umroh plus gitu Dalam saya punyanya separuh, Ada yang mau ngobrol? Nah yang kedua yang jelasnya pasok itu jadi anggotanya pertanian kalau di sana contoh di sana ya pertanian misalkan ini bawang teh bertahap sini teh bertahap ini yang mau dijual gitu ini yang siap berapa bulan kemudian ini yang siap yang harian yang bulan mingguan gitu gitu petani di sana begitu karena ini si Itifak ini punya buangan sudah dari tahun 90 kayak Gelael kan Pak Mulyono udah selesai, terus Bapak balik lagi ke Itifak gitu. iya balik lagi Misalnya Pak Mulyono ya yang punya bukan balik lagi ke kalau Itifak. Pak Mulyono anak gambar ada gitu Pak Mulyono